Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bro Maman. Gimana kabar? Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu ya? Kang, pom bensin yang dekat mana, Kang? Hah? Pom bensin yang dekat. Kiri. Ya, yang kedua. Ya. Sih. Ada di sini katanya yang murah nih, kayak subur deh. Itu mahal, bos, lumayan. Tadi aku ngobrol kan sama ibu tuh subur aja, Bang. Ya, mahal. Itu mah mahal. Aku ngeliat, ya ada list sebelah macam. Ada apa? Ada list. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ini sudah jam Waalaikumsalam 12 warahmatullahi tepat. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami berusaha untuk on time mulai acara, tapi tadi berusaha untuk menghubungi Pak Warek 1, Warek 2 ternyata masih ada tamu. Nanti kalau memang sudah ada sudah selesai akan menyusul. Tapi di sini sudah ada Bu Ketua LP2M, Bu Amelia Fauziah. Kita bisa mulai saja ya Bapak Ibu acara ini karena saya juga yakin Bapak Ibu punya agenda-agenda yang sudah dijadwalkan. Eh, Kita mulai acara sosialisasi bantuan penelitian BLU 2023 ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk keefektifan acara langsung saja saya akan pandu sendiri untuk acara ini.
mungkin sebelumnya ada arahan dulu dari Ketua LP2M Bu Amelia Fauzia. Bu Amel sudah di tempat sepertinya tadi, sudah di ruang meeting. Kepada Bu Amel dipersilakan. Oh, masih acara ya Bu ya? Iya. Soalnya Pak Wareknya lagi ada tamu tadi. Jadi kalau buku aja. Iya. Makasih Bu Siti Umi, Bu Dr. Ibu Siti Umi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja penunggu Pak Warek ya? Langsung saja, tadi saya sudah coba telepon, masih ada tamu Bu. Nanti kalau bisa nyusul. Oke, baik. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mohon maaf pakai HP jadi nggak bisa melihat semua, terutama dari Bu Kapus, tim Puslitpen yang saya hormati dan saya kagumi cepat sekali kerjanya. Saya akan singkat saja, mohon maaf ini sedang ada roadshow di FEB. Intinya karena memang LP2M termasuk termasuk Puslit itu kita ingin lebih banyak diketahui program-program kita ya, jadi di Samdi. Nah, salah satu program saya kira yang sangat penting yang ada di Puslitpen adalah penelitian. Nah, alhamdulillah kita bisa mengarrange untuk penelitian dari dana BLU yang nanti akan disampaikan lebih detail oleh tim Puslitpen, khususnya Ibu Siti Umi. Ini tentu saja penelitian ini menjadi sangat penting karena kita sangat berkepentingan untuk menguatkan kapasitas UIN Jakarta. Kalau program prioritas di UIN Jakarta ini arahnya adalah kalau besarannya ya World Class University ya, tapi paling nggak reputasi dan rekognisi, maka penelitian itu menjadi salah satu indikator bagaimana perguruan tinggi kita diapresiasi, dan tentu saja bukan hanya perguruan tinggi ya, tapi kepakaran Bapak Ibu sekalian selaku dosen yang punya ekspertis tertentu. Nah, jadi penelitian BLU ini menjadi krusial, mendorong Bapak Ibu sekalian kita semua untuk kemudian bisa berkesempatan menguatkan kapasitas diri dan tentu saja UIN Jakarta. Nah, penelitian BLU ini tentu saja sejalan, mohon maaf kalau informasinya dadakan dan nanti akan agak cepat-cepat, karena kita berusaha comply dengan aturan-aturan yang ada. Jadi ya memang kalau kita tidak mau PHP juga, jangan sampai udah pengumuman tapi kemudian tidak jadi dan seterusnya. Jadi kita sangat berhati-hati karena nanti kalau masalah juga kita semua satuin yang kena gitu. Jadi mohon maaf kalau memang ada keterlambatan karena memang ini kita comply dengan Kemenkeu, Diktis gitu ya, mohon maklum. Tapi saya yakin semangat dan kapasitas Bapak Ibu dosen sekalian itu mampu. Barusan saya bilang kalau pengumuman hari ini besok juga udah jadi kayaknya itu proposalnya. Jadi karena memang sudah punya ekspertis. Nah, kesempatan ini luar biasa, tentu saja semua penelitian ini diharapkan ada target output luaran berupa artikel. Dengan artikel itulah, bukan hanya artikel ya saya kira, tapi itu yang pertama diminta, tapi saya kira Bapak Ibu bisa juga menuliskan selain artikel, buku, book chapter, dan seterusnya. Jadi rekognisi kita akan dibantu oleh tulisan Bapak Ibu sekalian di situ. Jadi saya tidak ingin berpanjang kalam, nanti tolong disimak dengan hati-hati paparan dari Ibu
kampus ini, apa yang bisa, apa yang tidak bisa dan seterusnya. Mudah-mudahan sudah bisa mulai rilis ya, saya nggak tahu proposalnya, tapi memang waktunya sangat mepet karena alasan-alasan teknis bahwa penelitian itu harus sekian lama ya, 5 bulan ke 6 bulan, dan kemudian ada aturan-aturan dari Kemenq dan Diktis. Tapi kita prinsipnya adalah mendorong penelitian yang sekarang kita rilis ini berusaha lebih banyak engage, memberi peluang buat dosen-dosen untuk meneliti. Itu yang pertama. Dan kedua adalah ada penelitian yang untuk pengembangan kampus, kita arahkan Bapak Ibu memikirkan masukan-masukan untuk pengembangan kampus kita sendiri, terutama untuk PTKNBH. Nanti akan detailnya dijelaskan oleh Bu Siti Umi ya. Saya kira mungkin itu aja. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang luar biasa ini, ada 110 orang yang hadir, bahkan mungkin lebih ada yang bersama-sama melihat acara ini. Kepada juga apresiasi kepada Bapak Ibu para pimpinan, baik itu di fakultas dan unit-unit lain, dan tentu saja kepada tim di Puslit atas upaya-upaya untuk menggerakkan kita semua untuk melakukan penelitian yang berkualitas. Dan jangan lupa untuk tahun depan kita akan terus melakukan upaya-upaya evaluasi, perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan. Silakan beri masukan-masukan kepada kami melalui kanal-kanal yang ada WhatsApp grup dan seterusnya. Ya, demikian. Mohon maaf atas keterburu-buruan ini dan seterusnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amel selaku Ketua LP2M yang sudah memberikan pengarahan ke kami. Untuk selanjutnya Bapak Ibu mungkin ini langsung saja yang ditunggu-tunggu mungkin informasi-informasi mengenai penelitian BLU 2023. Bapak Ibu mungkin nanti perlu diketahui penelitian BLU ini akan kami buka di aplikasi setelah ketok palu dari Kemenq. Cuma kearahan dari pimpinan kami harus sosialisasikan dulu supaya Bapak Ibu mempersiapkan proposalnya dulu sesuai dengan klaster-klaster yang sudah kami buat seperti itu, sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini saya handle sendiri karena teman-teman kami di Puslitpan ini disebar juga untuk kegiatan-kegiatan lain. Saya siapkan dulu ini. Untuk penelitian BLU 2023 tidak beda dengan aturan-aturan yang ada di BOPTN 2023. Tapi ada beberapa perbedaan mungkin. Nah, pedoman teknis penelitian tahun anggaran 2023 itu berbasis keluaran. Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar. Penelitian berbasis keluaran ini sudah kita laksanakan dari 2021. Nah, berbasis keluaran ini adalah tagihan adalah bukan lagi laporan keuangan, tapi tagihannya adalah publikasi sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan. Nah, tema prioritas kita masih tetap menggunakan riset keagamaan nasional atau ARKAN, karena ARKAN ini didesain sampai 2028, dari 2018 sampai 2028. Nah, ada 4 tema besar, yaitu studi Islam, integrasi keilmuan, kemajuan global, pluralisme, dan keagamaan. Nah, ini tema yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama. Nah, ini nanti untuk untuk penjelasan globalnya atau penjelasan tentang masing-masing gitu ya, itu nanti ada di pedoman penelitian yang akan diupload di web.
Nah, kemudian jenis dan klaster penelitian BLU UIN Jakarta 2023. Klaster ini jenis dan klaster ini itu dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan. Ketersediaan anggaran, kedua adalah untuk khusus klaster 1 dan 2 ini kami akan memperbanyak judul sehingga untuk penelitian pembinaan kapasitas ini pembinaan itu maksimal 12 juta. Penelitian dasar program studi itu 30 juta. Untuk penelitian pengembangan pendidikan tinggi itu nanti 60 juta. Penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi dan atau kementerian lembaga itu 80 juta. Nah, dari sebenarnya karena memang ketersediaan anggaran BLU kita, jadi tidak semua klaster kita akomodir. Kalau di BOPTN dia ada 5 klaster, di BLU ini hanya ada 4 klaster. Outcome penelitian BLU 2023 dari 4 klaster itu ya, penelitian pembinaan kapasitas. Di sini penelitian pembinaan kapasitas itu tagihannya Sinta 6 sampai 4 dan sertifikat HKI. Nah, ini durasi atau tagihannya adalah 2 tahun setelah penelitian. Kemudian penelitian dasar program studi tagihannya Sinta 4 sampai 2 dan sertifikat HKI. Tagihannya itu deadline-nya ya 2 tahun setelah penelitian. Penelitian pengembangan pendidikan tinggi, kalau di pedoman Kementerian Agama, ini tadi keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4239 tahun 2022 tentang petunjuk teknis program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada perguruan tinggi keagamaan Islam tahun anggaran 2023 itu dia bunyinya masih Scopus atau WOS. Itu jika ada terindeks global lainnya gitu selain Scopus sama WOS biasanya BPK masih tidak mau. Karena di pedoman itu spesifik tulisannya Scopus atau WOS. Nah, sertifikat HKI ini untuk tagihan klaster 3 ini deadline-nya 3 tahun setelah penelitian. Kolaborasi antar perguruan tinggi juga sama, dia 3 tahun setelah penelitian. Jadi kalau tahun 2022 klaster 60 juta itu tagihannya belum internasional atau Scopus atau WOS. Nah, tahun 2023 ini baik BOPTN maupun BLU itu tagihannya sudah Scopus atau WOS. Nah, ini syarat dan output dan outcomes. Tadi kan outcomes sudah saya presentasikan. Nah, di sini saya mau menekankan dari syaratnya. Ketika kita di tahun 2023 ini, Bapak Ibu, mungkin bisa digarisbawahi, penelitian pembinaan kapasitas itu syaratnya adalah asisten ahli. Jika dia asisten ahli, itu asisten ahli kurang dari 5 tahun. Jadi, kalau asisten ahlinya sudah lebih dari 5 tahun, tidak bisa diberikan bantuan di klaster ini. Ya. Jadi nanti hal-hal seperti ini itu nanti akan kami lakukan di seleksi administratif. Nah, yang membedakan lagi adalah di klaster 4. Karena dia kolaborasi antar perguruan tinggi dan atau kementerian atau lembaga, maka khusus pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam diwajibkan berkolaborasi antara dosen PTKIN dengan PTKIS ataupun dosen PTKIS dengan PTKIN lainnya. Nah, ini tahapan penelitiannya, nanti ada pendaftaran online, kemudian ada seleksi administratif. Apa itu seleksi administratif? Itu seleksi yang sesuai pedoman-pedoman yang sudah ditentukan, termasuk tadi fungsional gitu ya, kemudian publikasi, turnitin itu ada di seleksi administratif. Kemudian seleksi substansi proposal ini seleksi yang dilakukan blind review. Blind review dilakukan oleh 2 reviewer. Kemudian setelah itu penetapan calon, setelah penetapan calon nomine itu ada seminar proposal penelitian. Setelah seminar proposal penelitian ada penetapan nomine terpilih. Nah, setelah itu
nomine terpilih itu belum tentu penerima bantuan. Nah, kemudian penetapan penerima bantuan, pelaksanaan kegiatan penelitian, kemudian pencairan bantuan, monitoring dan evaluasi, kemudian nanti ada progress report itu berupa laporan antara, review keluaran penelitian, seminar hasil penelitian, kemudian final report. Ini rencananya semoga minggu ini atau minggu depan sudah ada sudah ada info bagus gitu ya, info yang menyenangkan gitu bagi kita semua dari Kemenq, sehingga kami di aplikasi akan membuka untuk submit proposalnya. Nah, dengan adanya sosialisasi ini Bapak Ibu diharapkan sudah aware, maksudnya untuk persiapan proposalnya seperti itu. Jadi rencananya memang harusnya di Juli akhir itu sosialisasi. Kemudian pengajuan proposal itu rencana kami di minggu pertama, tapi nanti kita lihat di minggu pertama ini kalau memang belum, nanti akan kami geser di minggu kedua. Ini sesuai dengan alur step-step dari penelitian tahapan penelitian BLU 2023. Nah, ini ada penghargaan dan sanksi Bapak Ibu karena ini berbasis SBK ya. SBK itu keluaran. Saya nggak bisa baca karena noise di sini. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya. Ini akan berimplikasi pada tagihan-tagihan Bapak Ibu di tahun-tahun sebelumnya juga. Maksudnya ini akan dievaluasi, bukan dievaluasi, akan dievaluasi atau seleksi dan dilihat lagi tagihan-tagihan Bapak Ibu tahun-tahun sebelumnya. Bagi penerima bantuan sebelum tahun anggaran 2023 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban, selama dia masa tenggang pemenuhan outcome sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih diperbolehkan mengajukan proposal bantuan tahun anggaran 2023. Kemudian yang ketiga, bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil luaran, yakni Desember 2023 atau Desember 2026 nanti ya, sesuai dengan tagihan klaster bantuannya tersebut, maka bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan proposal bantuan selama 2 tahun berturut-turut terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran bantuan tersebut. Ini berlaku di tahun sebelumnya juga. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran output penelitian, output itu laporan penelitian, kemudian draft dummy buku, draft artikel untuk jurnal, artikel rapi singkat atau eksekutif family, dan narasi singkat sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam surat SPK, maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku. Penerima bantuan penelitian tahun anggaran 2023 yang telah memenuhi luaran output penelitian sesuai tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspos hasil penelitiannya dan atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik yang diselenggarakan oleh Satker Diktis, Satker PTKN maupun kementerian atau lembaga lainnya. Nah, ini untuk yang terakhir ini untuk dalam hal diseminasi hasil penelitian, kemarin kami sempat bicara dengan Kapus Humas, jadi mungkin nanti kami akan arrange ya, akan membuat suatu podcast untuk diseminasi hasil penelitian. Saya belum bicara detail gitu ya, apakah semuanya atau nanti kita pilih, nah cara pemilihannya itu nanti seperti apa disesuaikan dengan apa gitu ya, itu belum sampai ke situ, tapi kami sudah bicara bahwa untuk diseminasi hasil penelitian nanti akan kita undang peneliti untuk podcast seperti itu di kanal UIN Jakarta. Nah ini ada jadi kami untuk mendukung
program-program rektor ya, khususnya untuk kedepannya PT KNBH, ada beberapa riset untuk baseline study. Ada di sini kami ada 5. Yang pertama yaitu manajemen informasi atau IT. Yang kedua ekonomi keuangan, potensi apa yang bisa nanti dikapitalisasi dan bagaimana skemanya. 3 yaitu Green Campus, evaluasi diri terkait ini dan model apa yang akan dicapai. Kemudian 4 tata kelola SDM. Kelima adalah pemetaan potensi pemberdayaan desa. Mungkin nanti dari hasil survei atau mungkin dari peta untuk KKN dan lain-lain mungkin karena tema-tema ini kami sudah diskusi dengan tim PT KNBH. Jadi nanti ini akan kami prioritaskan di klaster 3 yaitu pengembangan perguruan tinggi. Tema-tema ini karena ini sangat mendukung dengan program rektor yang menuju PT KNBH. Nah, proses penelitian pendaftaran dan pelaporannya nanti ada di siap.uinjkt.ac.id. Nah, Bapak Ibu karena jadi sebentar. Sebelum sesi pertanyaan, kami akan jelaskan bahwa untuk informasi tentang Puslitpen, karena website Puslitpen itu up and down, kami sudah coba koordinasi dengan Puslitpenda, maka kami membuat satu mini website untuk backup. Mungkin saya akan tunjukkan dulu. S.id apa Pak Ferry? Oh, di sini. Nah, Bapak Ibu bisa mengunjungi mini microsite atau mini website kami. Di sini informasi-informasi akan di-share di sini. Untuk sosial media juga nanti kami akan lebih aktif lagi ya untuk share informasi. Ini Bapak Ibu bisa diklik di sini. Kemudian surat izin penelitian bisa langsung download di sini. Nah, ini adalah backup untuk website Puslitpen. Nanti kalau sudah websitenya up, kami akan balik lagi dan semua informasi akan di-share di website. Dan sosial media juga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, itu paparan dari Puslitpen. Karena tadi yang buka saya, yang paparan saya, jadi akan saya pandu. Silahkan kalau ada pertanyaan ataupun saran. Silahkan Bu Indah Fadila sudah raise hand, silahkan Bu. Ya, terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu. Saya mau minta tolong di-share lagi yang juknisnya tadi, Bu Umi, yang di bagian kolaborasi perguruan tinggi, yang PT KIN dengan PT KIS. Oh, itu ya pedoman ya, Bu ya? Ya, pedomannya. Oke, sebentar. Kalau nggak salah kan di situ ada jumlah kelompok peneliti ya, Bu? Ya, ada. Nanti kami share semua secara satu dokumen gitu nanti kami share. Ya, betul. Karena saya kemarin yang waktu dikti yang Kemenak Pusat saya salah memahami juknisnya. Jadi di juknisnya itu kan kelompok peneliti diperbolehkan 1 ketua pengusul dengan jabatan lektor dan maksimal 2 anggota. Berarti kan logika bahasanya itu ada 3 orang maksimal. Dalam anggota. Ternyata saya gagal di berkas, alasannya jumlah anggota maksimal 2. Nah, sedangkan saya udah benar tuh. Yang pertama ketuanya, yang kedua ada 2 anggotanya gitu. Berarti kan jumlahnya 3. Nah, kalau di sini apakah dibatasi juga di sini jumlahnya 4 orang dengan ketua pengusul gitu ya. Berarti maksimal 5 atau 4 itu sudah termasuk anggota gitu. Saya belajar dari pengalaman juknis sebelumnya, takut salah memaknai lagi. Kalau di sini Bu, 4 itu sudah semuanya. Jadi nanti termasuk mahasiswa. Ketuanya, ketua dan mahasiswa ya. Ya, termasuk mahasiswa. Karena di penelitian lingkungan UIN Jakarta, kami mewajibkan dosen untuk ngajak mahasiswa. Ya, karena untuk kepentingan akreditasi dan lain-lain juga nanti. Oke, baik. Berarti ini idealnya misalnya PT KIS-nya 1 nggak apa-apa gitu ya, Bu Umi ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, baik.
Terima kasih Bu Umi. Baik. Silahkan Bapak Ibu. Jika ada yang mau bertanya lagi. Izin bertanya, Bu Umi. Oh, ya, baik. Terima kasih kesempatannya, Bu Umi. Jaki, ya. Ya, ini sebenarnya di nanti walaupun belum tahu lulus atau enggak. Jadi, saya menanti sesungguhnya, dan sama seperti Bu Indah tadi sebelumnya saya mengajukan ke pusat dan ternyata saya gagal di administrasi. Sayang banget gitu sebenarnya ketentuan. Nah, pertanyaan saya tuh jadi begini. Ketika tadi Bu Umi menekankan bahwa ada perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan yang sekarang, kemudian sekarang ditekankan pada administrasi, apakah memang sebelumnya nggak pernah ya, atau tidak seselektif yang hari ini, yang periode ini gitu, misalnya harus asisten ahli, kemudian asisten ahlinya nggak boleh berlama-lama, hanya boleh sampai maksimum 5 tahun, kemudian ini harus lektor, apakah sebelumnya itu berarti gitu ya, mungkin bisa disimpulkan bahwa nggak seketat yang periode sekarang, sehingga kita mendapati, saya dan Bu Indah salah satunya gitu, keketatan administrasi saat ini gitu. Jadi itu jika memang periode ini akan ada keketatan terkait dengan administrasi, jadi sebelum apply atau sebelum kita mengupload atau sebelum kita submit, alangkah lebih baiknya ada bantuan verifikasi. Maksud saya biar nggak gagal dan biar banyak yang dapat sehingga si serapan anggaran dapat. Jadi maksudnya kan ini ditetapkan berdasarkan anggarannya segini, berarti kuotanya segitu dan semuanya harus keserap. Harapannya. Jadi ketika didapatkan ternyata ketika anggaran banyak tapi yang layak sedikit, itu jadi sayang gitu. Maksudnya ya udah Bu, buat aja ketika akan submit, verifikasi, bantu lihat dia sesuai nggak untuk administrasi. Baru kalau gagal di substansi nggak masalah, itu biasa banget kalau gagal di substansi. Tapi ketika gagal di administrasi itu nyelek banget gitu ya, kalau saya ngerasain gitu. Kedua, pertanyaan kedua, ketika kita mendapatkan 4 klaster yang dinyatakan oleh Bu Umi tadi, klaster BLU kali ini, dan kita juga dihadapkan pada baseline tema PTNBH, itu secara proporsionalnya itu gimana? Sebenarnya ngejar ke yang 4 klaster yang dia dari roadmap-nya Arkan, atau juga di dalamnya itu meliputi, walaupun tidak tertulis secara letterlux, baseline untuk PTNBH. Nah, itu jadi keputusan pemilihan proposal. Anggaplah proposalnya udah siap nih, ada Prof. Nurrohim nih, di jurusan saya yang kita perlu tahu sebenarnya menyasar ke Arkannya atau menyasar ke yang baseline PTNBH. Itu saja. Terima kasih Bu Mi. Oke, terima kasih Bu Jaki. Sebelumnya nggak ketat Bu. Jadi satu, dan bukan, saya bilang perbedaan gini, nggak semuanya beda, nggak juga gitu. Nggak semuanya beda. Ada perbedaan gini Bapak Ibu. Jadi aturan sebelumnya kita tidak ada asisten ahli harus 5 tahun. Aturan sebelumnya. Nah, aturan sekarang tahun 2023 itu asisten ahli harus, dan kami harus ya mau nggak mau kan harus ngikutin aturan. Nanti daripada Bapak Ibu nanti minta pengembalian dana itu. Nah, kemudian sebelumnya bukan nggak ketat, semuanya diseleksi, ada namanya seleksi administratif. Nah, malah nih kalau misalnya tahun sebelumnya itu ada yang lektor kepala daftarnya di klaster 1. Nah, itu enak banget saya ngedelete, misalnya saya yang nyeleksi nih, saya ngedelete-nya enak. Orang syaratnya asisten ahli, lektor kepala daftarnya di klaster 1 kayak gitu. Nah, itu seleksi turnit apa namanya? Bukan turnitin sih namanya apa? Itu juga ada di administratif. Sampai kami juga seleksi dosen ini sudah aktif atau belum. Karena gini, kami menyeleksi administratif ini jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah dapat penelitian tapi nanti malah ada temuan. Yang temuan kalau pengembalian, kalau misalnya dananya sudah ditransfer gitu kan
ke Bapak Ibu semua. Dan untuk publikasi pun kami kawal. Kami kawal itu bukan untuk jadi debt collector sebenarnya. Maksudnya bukan untuk mana publikasi, bukan galak, enggak juga gitu ya. Jadi pengen melindungi Bapak Ibu ini supaya nanti tidak kena temuan. Insya Allah kami remind. Nah, di aplikasi kalau Bapak Ibu nanti masuk di aplikasi siapnya itu sudah ada warningnya di situ. Seperti itu. Nah, untuk begitu ya Bu Jaki, bukan sebelumnya tidak ketat, sama aja. Jadi caranya cuma ketika ada aturan kami harus terapkan gitu. Kami harus terapkan supaya Bapak Ibu juga nanti tidak kena juga gitu. Kami juga tidak kena gitu. Nah, kemudian untuk PTKNBH itu tidak semuanya akan hanya prioritas aja. Jadi hanya kemarin itu Bu tim PTKNBH nitip tema itu. Nah, kalau misalnya penelitian itu gitu ya, bisa untuk pengembangan kampus, kenapa enggak gitu. Seperti itu. Mungkin Bu ketua PTKNBH RIP, mungkin Bu Amel bisa menambahkan, Bu. Oh, lagi ada acara juga. Jadi tidak semua di klaster 60 nanti itu PTKNBH juga enggak gitu. Seperti itu. Tapi untuk PTKNBH-nya itu bukan tema-tema tadi bisa disesuaikan dengan Arkan karena nanti dan kalau Bapak Ibu baca di pedoman keseluruhan ya tentang Arkan itu gitu ya. Di dalamnya itu sebenarnya mungkin bisa dilebarkan pembahasannya gitu. Bisa jadi Arkan karena tadi cuma satu slide taunya cuma tek integrasi ini gitu. Tapi kalau Bapak Ibu baca pedoman itu banyak banget yang bisa dieksplor. Nah, kemudian Bapak Ibu kami mohon nanti kalau memang sudah dirilis pedomannya itu diikutin seperti itu. Sampai jadi kalau memang menerapkan seleksi yang ketat enggak gitu. Seleksi itu berdasarkan aturan yang sudah ada. Seperti itu Bapak Ibu. Silahkan. Bu Umi. Ya, siapa dulu nih? Saya Bu Cahaya. Bu Umi, halo. Punten, Pak Haji, ya silakan Pak Haji. Ya, ini yang ingin kita dengar. Saya ngomong sebagai dosen ya. Ya. Itu adalah supaya ada pembelajaran laporan dari Puslitpen tentang bagaimana praktek penyelenggaraan alokasi dana penelitian itu untuk kita untuk dosen. Kesulitannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, sehingga kita bisa ada evaluasi. Karena kita gelap ya sebagai dosen, serapan anggaran di Puslitpen itu kayak apa ya, kemudian kualitas penelitian itu kayak apa juga, kita juga gelap itu. Karena itu ada kewajiban institusional gitu ya dari Puslitpen menghadirkan Monep ini. Kemudian supaya ada semacam opsi-opsi di setiap tahunnya. Ini kan monoton nih. Sejak kebijakan 20% anggaran penelitian ditarik ke pusat, ini kan tidak pernah ada evaluasi. Seberapa efektif enggak uang itu dikelola oleh LP2M sama Puslitpen dana ini. Saya sering mendengar sejumlah orang saya lihat tidak bodoh-bodoh amat, tapi ditolak terus oleh LPM. Bahkan guru besar tuh banyak yang ngeluh gitu ya. Ini kan seharusnya direspon secara baik. Sementara ada istilah yang diterima dia lagi gitu. Nah, ini tuh persoalan serius ya, supaya ada merasa memiliki bersama dana penelitian ini. Itu satu. Yang kedua, ini selain luaran yang menjadi indikator tolok ukur keberhasilan
untuk penelitian ini, itu juga harus ada tolok ukur pembinaan peningkatan kapasitas. Kalau yang sudah pinter seperti Bu Umi itu nggak usah dibina lagi. Tapi banyak yang lain ya di fakultas-fakultas yang kemampuan mungkin proposal aja susah. Ini tuh mana ininya program dari Puslitpen untuk pembinaan untuk itu. Kan dananya banyak, daripada dihambur-hamburkan untuk seperti ini, kan kemudian terus selalu tidak habis setiap tahunnya gitu ya, dan kita juga tidak ada info yang tidak habis itu seperti apa gitu ya. Mungkin bagus juga ada anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan itu yang lebih yang lebih sesuai dengan disiplin ilmu si dosen itu. Nah, yang tahu ini kan bukan Puslitpen. Yang tahu ini fakultas. Maka mungkin dipikirkan juga dari sisi pembinaan dan ada alokasi beberapa jumlah penelitian itu yang menentukan itu dekanat misalnya. Kemudian ya kalau uangnya masih dikelola di pusat silahkan, tapi penentuan si A si B-nya yang dapat, berilah dekan itu otoritas untuk mengelolanya. Mungkin kalau orang yang jauh lebih tahu SDM-nya, pemanfaatan anggaran itu jauh lebih berkah, jauh lebih manfaat gitu, maslahah kira-kira kalau pakai bahasa agama ya. Kira-kira begitu Bu Umi. Ini kalau Anda menjelaskan ini itu udah kelihatan targetnya adalah hua-hua itu. Yang tidak terjamah-terjamah ya dia aja. Yang tidak terjamah-jamah itu mungkin ya pesimis aja melihat kesempatan emas ini. Terima kasih. Ini curhat. Oke, terima kasih Prof. Ini Pak Warek 2 sudah masuk. Mungkin karena mau ada meeting lagi. Pak Warek 2, Pak Profesor Dr. Imam Sufki, silahkan memberikan pengarahan atau sambutan dulu ke kami. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Terima kasih acaranya Puslitpen ini ya. Ya, Prof. Acaranya apa ini? Sosialisasi, Prof. Sosialisasi penelitian BLU 2023. Penelitian BOPTN. BLU. Oh, BLU. Sudah selesai. Saya kira BOPTN. Sampai lupa saya BLU. Ya, terima kasih kepada Pak Staf Khusus Rektor, Pak Profesor Dr. Kusmana. Terima kasih pula kepada Bapak Profesor-Profesor yang lain dan Bapak dosen serta tim Puslitpen yang telah menyelenggarakan acara ini. Pertama perlu saya sampaikan bahwa anggaran penelitian BLU ini diambil dari penambahan pagu, penambahan saldo. Jadi setiap tahun UIN Jakarta itu merencanakan dan mengajukan anggaran-anggaran yang belum tercover pada tahun berjalan. Dan itu bisa dilakukan dengan mengajukan ke Kemenkyu dan Dewan Dewas BLU. Tahun ini UIN menganggarkan penelitian BLU itu sekitar 4 miliar. Dan di samping itu UIN Jakarta juga menggunakan anggaran-anggaran yang lain untuk tahun berjalan yang belum teranggarkan, umpamanya akreditasi internasional. Itu kisarannya sekitar 7 miliar. Kemudian ada anggaran IT ya. IT anggarannya sekitar kalau nggak salah 13 miliar. Dan lain-lain yang jumlahnya itu hampir kurang lebih 100. Namun karena kita masih BLU, maka anggaran-anggaran ini harus direview
Dan reviewnya pada sampai hari kemarin itu masih harus dikoreksi lagi karena ada beberapa TOR yang oleh Kementerian Keuangan dianggap kurang. Dan ketika kita perbaiki kemarin langsung kita masukkan lagi ke online-nya Kemenkeu. Ya kita berharap sih bisa cepat sampai ya seminggu 2 minggu lah agar supaya penelitian ini bisa dimulai. Itu yang pertama. Jadi kalau masalah negara begini kita harus paham regulasinya lumayan panjang dan prosesnya juga lumayan panjang, gitu kan. Karena kita satkernya masih BLU. Nah, beda lagi kalau nanti satker kita sudah PTNBH, itu rektor mempunyai kewenangan keleluasaan yang lebih luas dibandingkan satker BLU. Kemudian yang kedua, saya sampaikan juga kalau saya nggak lupa-lupa ya, penelitian itu sudah ada juknisnya atau pedomannya. Pedoman yang sudah dibikin oleh Kementerian Agama, dalam hari ini Dirjen Pendis, dalam hari ini Direktur Diktis, dalam hari ini Kasubdit, Kabak, Kasa Penelitian yang ada di Diktis. Kalau nggak salah, saya baca sepintas, regulasinya juga sudah ada, dan tahap-tahapannya juga sudah ada, mulai dari proses input proposal sampai kepada monitoring outcome. Apa setiap klaster yang akan diwajibkan oleh para pemenang penelitian. Jadi kalau ada usulan, umpamanya, dari dulu itu usulannya seperti itu. Bagaimana kalau setiap dosen dapat penelitian? Jawaban saya, ya kita ikut regulasi yang ada. Dan itu harus kita patuhi step-stepnya, termasuk bidding ya, penelitian itu bidding, dan reviewernya sudah di-SK-kan oleh Dirjen Pendis berdasarkan kualitas yang sudah mereka aturkan dalam riset, dalam aturan reviewer itu. Umpamanya harus punya Sinta 2 artikel, harus punya internasional 1 artikel. Dan ini banyak diragukan oleh dosen-dosen yang katakanlah selalu dapat atau selalu tidak dapat, gitu kan. Tetapi aturan main yang ada di situ harus kita patuhi. Karena reviewernya itu biasanya lebih dari 1. Dan biasanya diambil dari yang memang keahliannya sesuai dengan SK Dirjen Pendis. Kemudian selanjutnya dalam penelitian itu ditekankan juga outcome, output. Jadi kalau yang tidak melaksanakan outcome output, maka dia punya punishment. Yang punishment-nya harus ditegakkan. Kalau nggak ditegakkan, maka BPK yang akan menegakkan. Kemarin sudah ada beberapa contoh, dosen yang tidak melakukan outcome, dia diminta untuk mengembalikan penelitian ke negara. Karena dianggap prestasi. Hal-hal seperti itu yang mungkin harus ditekankan hal penelitian. Yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya pembinaan. Pembinaan ini sebenarnya siapa sih yang punya kompetensi untuk membina penelitian? Nah, pertanyaannya adalah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu ada LP2M, ada Puslitpen, ada di fakultas-fakultas juga akademik, itu ada semuanya. Pembinaan itu bisa dilakukan oleh unsur-unsur terkait dengan riset dan publikasi. Namun biasanya Puslitpen itu setiap tahunnya bagi orang-orang yang sudah up to date atau hampir selesai masa publikasinya, itu didampingi oleh pemerhati jurnal yang outcome atau tema-temanya terkait itu biasanya diundang, dan mereka diundang untuk presentasi di depan pemerhati jurnal yang terkait itu, agar artikel-artikelnya, draft artikelnya itu bisa dimuat pada jurnal para pemerhati itu yang diantaranya dari UIN Jakarta dan di luar
UIN Jakarta. Asumsinya ya, para dosen yang mendapat riset itu adalah orang yang sudah mengerti mengenai tulisan dan bagaimana menulis yang bagus supaya dapat dipublikasikan. Dari bagi saya, pembinaan itu ketika dosen itu sudah lulus dapat penelitian, itu pembinaan itu hanya bisa dilakukan atau cukup dilakukan oleh pemerhati jurnal yang tema-temanya terkait dengan jurnal tersebut. Jadi nggak usah diajari lagi, dosen kan udah pinter-pinter. Jadi ketika lulus penelitian ya harusnya sudah include di dalamnya, dia bertanggung jawab bagaimana penelitian atau hasil penelitiannya dia bisa dipublikasikan sesuai dengan outcome yang diminta. Dan yang penting lagi, yang beda sekarang kalau nggak salah, 60 juta itu sudah Scopus atau WOS yang sederajat. Ini sepertinya meniru UI. Jadi Universitas Indonesia itu sudah 60 juta itu sudah outcome-nya adalah Scopus, Q3 atau WOS atau yang sederajat. Jadi semakin ke sini barangkali oleh kementerian atau negara dianggap uang segitu cukup untuk publikasi internasional. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Imam Subhi, Warek 2. Pak Warek 1 tidak bisa hadir karena tadi ada berita duka. Saya takut salah, ini tadi berita dukanya. Taruh mana ya? Ibunda dari Bu Yeni selaku istri Pak Warek 1 meninggal, jadi tidak bisa hadir menemani kita di acara ini. Nah, untuk tadi beberapa dari sudah diberikan informasi oleh Prof. Imam Subhi. Kemudian saya mungkin agak tambahkan juga tadi yang terkait terima kasih banyak banget Prof. Kusmana saran-sarannya. Nah, kami juga sudah sinergi dengan ini ada juga pesan dari rektor bahwa nanti gimana fakultas-fakultas itu bisa hidup gitu ya, risetnya gitu ya, sampai ke prodi-prodi gitu ya Bu Amelia. Kami sudah banyak diskusi juga. Kami coba carikan caranya gitu ya, gimana fakultas itu hidup gitu, iklim publikasinya, kemudian penelitiannya seperti itu. Nah, mulai tahun depan itu Pak Rektor sempat berpesan ada bank proposal di fakultas. Bank proposal itu nanti akan diprioritaskan untuk dibiayai gitu. Nah, bank proposal itu yang mendukung gitu ya, yang mendukung visi misi rektor lah intinya kayak gitu. Nah, itu salah satu kemarin itu hasil diskusi kita gitu ya. Tapi nanti untuk skema-skemanya kami akan bicarakan ke pimpinan-pimpinan fakultas juga gitu kan. Begitu juga penelitian berbasis prodi. Ada namanya penelitian program studi di klaster gitu ya. Tahun depan kami akan coba memberikan satu program studi, satu penelitian yang seleksinya itu ada di program studi atau fakultas itu, tapi pedoman dan semuanya itu ada di Puslitpen. Seperti itu. Pedoman harus publikasi, harus misalnya dia asisten ahli harus sebelum tidak lebih dari 5 tahun kayak gitu-gitu. Itu semuanya ikut ke Puslitpen. Seperti itu Bapak Ibu, tambahan informasi saja. Oke. Ini sudah jam 4, mungkin satu lagi Bapak Ibu. Oh ya, ada pertanyaan di chat. Apakah yang sudah mendapatkan BOPTN 2023 bisa mengajukan BLU 2023? Untuk ada klausul aturan bahwa hanya boleh menerima satu bantuan intinya gini. Ada klausul di situ hanya boleh satu gitu. Jadi yang sudah dapat BOPTN tidak bisa mengajukan BLU lagi.
Nah, nanti aja pas misalnya masih masa tenggang, misalnya udah publikasi atau masih masa tenggang publikasi, nanti ajukan penelitian BLU yang 2024, BOPTN yang 2024 yang akan kami buka di akhir tahun. Penelitian BLU 2024 akan kami buka di akhir tahun. Seperti itu. Oke, mungkin satu lagi, silahkan Bapak Ibu. Tanya Bu Dewi. Bu Umi, Pak. Wah, Bapak udah lupa sama Bu Umi. saya. Iya. Ini pertanyaannya teknis sih ya. Nah, itu kan ada Turnitin ya. Iya. Kan nggak elok kalau nggak lolos karena Turnitin. Ya. Apakah boleh, misalkan kan diturnitin dulu oleh yang bersangkutan, itu patokannya apa saja Turnitin itu, dan apakah kalau diturnitin sendiri itu tidak berimplikasi pada, karena pernah kasus di Puslitben itu Turnitin kemudian diturnitin ulang, akhirnya nggak lolos gara-gara diturnitin ulang. Nah, itu gimana itu ya, kan kita kan nggak tahu turnitin yang kita similarity yang kita ajukan ke sana, kan kita nggak tahu seberapa besar ya, tapi kan kalau kita bisa turnitin sendiri kan jauh lebih enak. Jadi artinya kan turnitin similarity-nya itu sudah aman ketika kita karena itu kan persoalan administrasi, kan nggak ada misalkan karena turnit biasanya kan ya, kecuali kalau saya walau alam ya, saya juga nggak terlalu paham. Kalau turnitinnya lebih kemudian dikembalikan untuk diperbaiki kan masih mending. Tapi kalau turnitinnya sudah lewat kemudian langsung ketuk palu bahwa ini tidak lolos kan nggak nyaman kan gitu ya. Itu kira-kira seperti apa polanya? Apakah boleh diturnitin? Tapi harus ada garansi bahwa kalau sudah diturnitin kemudian diturnitin oleh, saya pernah punya kasus sendiri ini, turnitin 99% langsung oleh Puslitben dan itu diketok bahwa itu similaritasnya tinggi sekali dan tidak layak untuk dibiayai. Itu contoh aja Bu Umi. Makasih. Oke, terima kasih Pak Laude. Nah, ini juga kami turnitin lagi karena kayak gini Pak Laude, kadang kalau diturnit kan ada namanya exclude ya Pak Laude, secara teknis banget sih ini. Kami menghindari takutnya ada yang pakai exclude kayak gitu-gitu. Nah, mungkin kan kalau di exclude kan jadi turun kan. Kalau memang ini teknis banget. Jadi kami menghindari proses exclude itu dilakukan oleh peneliti, bukan kami nggak percaya, enggak. Percaya insya Allah. Seperti itu Pak Laude. Jadi kami memang melakukan proses turnitin lagi. Tapi mungkin ini masukan buat kami juga ya Pak Laude. Terima kasih banyak. Nanti akan kami coba cari jalan gitu, jalan tengah gitu ya. Gimana ya supaya misalnya kami tidak turnitin lagi gitu ya. Turnitin dilakukan oleh peneliti gitu. Nah, itu nanti mungkin saya infokan selanjutnya, nggak apa-apa ya Pak Laude ya? Iya, nggak masalah sih. Saya takut aja gini. Kan itu kan nggak substantif gitu. Tapi kan kita nggak tahu yang kita ajukan itu sudah similarity-nya tinggi apa enggak. Kecuali itu bukan bagian dari penilaian. Kalau itu bukan bagian dari penilaian. Bagian dari proses, Pak. Bagian dari proses, karena di Litap Dimas pun gitu, nggak cuma di Siap, karena Siap ini adopsi dari Litap Dimas. Di Litap Dimas pun proses itu ada gitu, dan harus kita lewati. Tuh. Karena itu begitu diturnitin, itu pasti langsung kedetek, Bu. Ya, kedetek, Pak. Iya, langsung kebaca dan itu termemori di internet. Atau mungkin Bu Umi begitu diturnitin ulang sama Puslitben pasti akan dari 99%. Atau mungkin Bu Umi bisa tetap, misalnya itu tetap harus dilakukan ya pengujian Turnitin itu, karena untuk menunjukkan originalitas. Tapi jika itu akan dilakukan oleh Puslitben, berarti harus ada upaya lanjutan dari Puslitben. Misal ketika misalnya punya Pak Laude ternyata 99%, itu harus sudah dipastikan Puslitben melakukan upaya bahwa ini ada hal yang harus di-exclude. Dan ternyata betul semua itu ternyata
99% itu merujuk atau merefer ke seluruh teks-teksnya Pak Laude. Jadi ya itu harus ditutup gitu maksudnya. Itu jadi ada 2 kali kerjaan untuk Puslitpen jika pengetesan atau pengujian Turnitin tetap dilakukan oleh Puslitpen. Kecuali tadi kalau udah dipercayakan ke peneliti atau kepada kami pendaftar, ya udah kita hanya menyerahkan hasil, walaupun pasti nggak bakal valid juga bahwa itu nge-exclude yang mana aja gitu. Tapi kalau mau tetap sama Puslitpen mah udah aja, ketika udah kedapetin dia di atas ambang batas, ya udah harus ngecek, ngebuka lagi bahwa ini nge-refer kemana. Kalau nge-refer ke auto plagiasinya dia sendiri, tulisan yang dari pendaftar, berarti harus di-exclude langsung gitu. Jadi ada 2 tahapan yang harus dilakukan jadinya kalau seperti itu gitu. Bu, sebenarnya kalau dari Puslitpen itu bisa, apa namanya, ketika kita menemukan Turnitin itu 99%, kita bisa cek langsung. Kan bisa langsung klik aja kalau misalnya teknis ini ya. Kita bisa cek aja kayak gitu Pak Laude, mungkin kami akan lakukan double check kayak gitu. Jadi ketika dia tinggi gitu, kami akan apa namanya, cek langsung ke apa namanya, referring tag-nya. Gitu Pak Laude. Saya hanya mengingatkan saja sih karena saya pernah tidak lolos itu gara-gara 99% itu. Siap. Ya. Mohon izin Bu, mungkin sedikit menjelaskan gitu. Jadi pada saat kita mencek plagiasi, seharusnya kita tidak tidak mengklik atau mencek bahwa artikel kita akan di-save di repository gitu. Jadi ada itu kemungkinan yang pertama. Terus yang kedua, benar, apabila sudah di-save di repository yang punyanya misalnya Turnitin atau item ticket, pada saat dicek ulang pasti akan ada 99,9%. Begitu. Dan itu selalu 99,9%. Artinya kita juga pun harusnya sudah paham kalau kemiripannya 99,9% kemungkinan besar karena repository yang sudah tersave sebelumnya. Nah, tetapi kalau misalnya kemiripannya di 60-70%, ya berarti ini memang dari artikel yang identik, seperti itu. Jadi memang warningnya mungkin bisa di-share, nanti kita akan cek kembali di tim Puslitpen. Apabila ada artikel kemiripannya 99%, maka kita akan cek kembali dari sisi sumbernya, dan apabila dari sumber repository di dalam Turnitin atau item ticket sendiri, mungkin kita bisa uncek seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, ini untuk Bu Cahya, Ibu. Untuk klaster kerjasama PT KIN dan PT KIS, boleh nggak 1 dari UIN Jakarta, 1 dosen dari PT KIS, dan 1 mahasiswa. Dosen UIN Jakarta ada 2 Bu nanti. Gitu. Baik, terima kasih Bu Mi. Ya Bu. Kemudian, oke, masukan-masukan dari Ibu itu untuk pengembangan, untuk apa, kemajuan kami sangat terima semuanya. Apakah boleh proposal tidak lulus diajukan kembali? Boleh Bu, setelah revisi boleh. Boleh Bu ya. Boleh. Tadi dulu, ya, ini takut ada yang kelewat nih pertanyaan di chat. Apapun ya Bu ya, boleh. Iya. Bentar. Oh ya, untuk penelitian kolaborasi anggota dari PT KIS lain, apakah harus buat akun di Siap? Untuk saat ini belum, Bu. Nanti input jatuhnya. Sebentar, apalagi nih? Akun Siap di akhir lanjutkan. Oke. Untuk yang teknis-teknis ID Sinta dan lain-lain bisa langsung nanti ke Pak Fadlan ya, Bapak Ibu. Kalau anggotanya udah BOPTN. Oh ya, kalau anggotanya sudah BOPTN itu tidak bisa dipakai lagi di BLU, Bapak Ibu. Sebagai anggota maupun sebagai ketua. Apalagi Pak Ferry, saya takut kelewat nih. Ya, Bapak Ibu, sedikit informasi aja. Untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian harap diperhatikan. Anggota atau ketua sudah melakukan penelitian atau mendapatkan hibah dari penelitian di tahun yang sama, itu tidak dapat melakukan penelitian lagi.
Kemudian untuk profil-profil atau isian-isian data yang ada di aplikasi Siap itu mohon diisi lengkap karena nanti terkait dengan apabila Bapak Ibu tidak mengisi atau mengkomplitkan isiannya itu, nanti Bapak Ibu tidak bisa lagi melakukan penelitian. Terima kasih. Oh iya, mungkin Pak, ntar dulu. Bapak Ibu, kami di LP2M ada grup ini untuk share info apapun dari LP2M. Mungkin Pak Ferry bisa share grup Civitas Akademika UIN Jakarta ya. Jadi nanti semua info selain, karena kita kan website mungkin Bapak Ibu jarang buka juga gitu kan, microsite juga mungkin jarang buka. Nah kalau WA mungkin sering gitu ya. Nah mungkin Pak Ferry silahkan. Ya UIN Jakarta ya. Langsung share screen aja. Atau ditaruh di chat Zoom. Ya, silahkan Bapak Ibu ada di chat Zoom, di-share oleh Pak Ferry. Sama Pak Fadlan, nggak tahu siapa yang mau nge-share, silahkan. Siapa yang duluan? Udah. Nah, grup komunitas Civitas Akademika itu segala info mengenai LP2M ya, tidak hanya Puslitpen, ada di situ dan apa itu namanya? Sia UIN. Nah, grup ini hanya untuk informasi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa hubungi admin pusat masing-masing. Oke. Bapak Ibu, terima kasih itu sosialisasi dari kami, tim Puslitpen. Terima kasih atas kehadirannya. Jika kami sangat senang sekali jika Bapak Ibu memberi masukan yang membangun buat kami. Kemudian aktif dalam kegiatan penelitian dan publikasi. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di rapat online ini, atau bukan rapat online, sosialisasi online ini. Saya tutup rapat kali ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sehat semuanya. Salam penelitian. Gini, salam penelitian. Start. Keren, Pak Fadlan.